Gimana kesaksian Pak sesudah diurut sama saya waktu kecelakaan itu Pak Dari Kapten Supriyadi. Supriyaji, Supriyadi. AJI. Saya itu merasakan tidak sadarkan diri. Bapak, semua teman, kerabat yang ada di bawah mendengar saya ketabrak, saya pun tidak tahu sama sekali posisi pada waktu itu. Saya lagi nggak sadar tuh. Iya. Akhirnya dibawa terus kata istri saya semua mengatakan sudah diterapi oleh bapak ini yang dari pesantren katanya awalnya. Saya bilang kenapa sini? Sama Pak Deudin Pak. Pak Pak Deudin. Deudin ya, Nah, Pak Pak Deudin. Pak Deudin. Jadi saya ingat iya ya, kemarin pernah terapi saya, terus saya jatuh, masih juga bapak, masya Allah, saya bilang alhamdulillah bapak itu rupanya yang bisa terapi saya ketika awal jatuh. Jadi saya nggak sadarkan diri, jadi nggak bisa ngomong apapun yang itu. Setelah saya udah dari rumah sakit, dari Sekupang rumah sakit Otorita sampai ke Budi Kemuliaan, saya sadar, saya baru ingat pemikiran saya itu ketika sampai di Budi Kemuliaan, bangun, perasaan saya belum sholat gitu. Jadi saya ketika zuhur itu waktunya memang tepat. Jadi oleh supir, kok bapak ini merasa jatuh kok nanya sholat? Ya sholat saya. Iya, iya, Iya sholat di rumah sakit iya. saya. Tanya istri saya itu. Ini udah merasa itu, ya sehat lah pak. Iya. Ketika adik saya yang nomor 7, dia teleponan sama kakaknya yang kepala perhubungan Tanjung Pinang ini, Iya. Bu Haji, Bu Haja Sukmawati. Kenapa? Abang kita kecelakaan di Batam katanya. Iya. Katanya kami udah urus ini semuanya dia, tapi belum sadar sampai sekarang ini. Nah, sampai antara ke rumah sakit di ini ditanya, dia nggak nyambung pembicaraan itu. Lain yang diomong, lain yang dijawab. Iya, itu kan waktu sama saya diurut juga Bapak Iya masih tanya. belum belum Belum, sadar kan? itu belum sadar. Jadi betul tidak nih saya bilang gini Iya. ya, macam hilang ingatan Iya, gitu iya ya betul, Pak. memang betul. Ibu Nah, waktu saya datang ke rumah Bapak, kan Ibu juga bilang, iya. "Aduh, Pak De, ini begini-begini diceritakan kan?" "Oke, Nah, Pak, saya kerjakan," saya bilang gitu. jadi ketika itu juga teman saya yang dari kaum nelayan di bawah ini, Iya, di Al Ikhlas itu pada datangan semua. iya, Ada yang duduk di ujung kaki saya itu ngomong, Pak, anu Kep, udah minum kopi? Lain saya jawab katanya. iya betul makanya. Gitu. Iya, Jadi betul tidak saya bilang hilang ingatan. Jadi adik saya yang di anu Kartini 3, dia telepon sama bayunya, iya, kakaknya. Iya, Bang kita nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau ngomong nggak nyatu gitu, iya betul. nggak sinkron. Macam amnesia lah katanya Iya gitu. betul. Jadi saya ini kan anak nomor 2 dari Iya, abang saya nomor 1, saya nomor 2 iya, kecelakaan ini. Jadi adik saya itu yang suaminya perhubungan ini macam ini merasa apa iya dia udah hilang ingatan gitu. Jadi iya. besoknya dia belayar dari Tanjung Pinang ke Ke Batam, Batam ya. menuju ke sini dijemput sama supirnya itu dari apa Windsor. Iya, iya, Terus datang kan ke rumah saya naik mobil. Percaya nggak dia bilang anu ini amnesia gitu. iya, Akhirnya dia mundur mobil masuk di depan rumah saya tuh, iya, keluar suaminya. Saya pas pulang awal dari itu saya masak pak. iya, iya, iya. Saya lagi masak dia datang. Ini saya bilang Pak Andi ini. Jadi dia turun langsung apa dia coba. Dia mau ngetes mungkin atau nyambung nggak gitu. Iya. Assalamualaikum. Iya saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya ada di dalam mobil. Iya, Jadi mungkin nyambung. iya, Betul nggak? iya. Nyambung. Nah sampai sekarang Pak.
Alhamdulillah itu udah sudah diurut sama saya ya Pak ya. Iya, Iya, iya. ya setelah itulah Heeh. kalau enggak itu Pak. Makanya hanya sedikit hilang ingatan tuh ketika saya ada dengan istri. Ketika mau mesra dengan istri, enggak nyambung itu apa itu gambar itu, Iya. gambar mesra tadi. Iya. Berarti saya masih ada ini kekurangan saya Iya. bilang. Setelah itu beberapa hari saya ke 3 harinya lah saya nengok di YouTube ada seorang pakar melihatkan bahwa kalau kita daya ingatan kita melemah atau apa segala ini coba dites dengan bawang putih diparut katanya. Iya. Terus madu lebah kelulut itu dicampur dengan madu lebah, diperes airnya dengan air hangat. Nah, itu dicampur madu minum. Memang ternyata begitu saya minum malam dibawa tidur kan itu obat itu kan akan bekerja ketika tidur. Iya. Setelah paginya saya berbicara sendiri, saya membayangkan yang di sana, misal saudara kita dapat tidak tertangkap dari remote kepala. Ternyata ada perubahan. Ada perubahan. Oke. Nah setelah itu makanya dari waktu Bapak habis urut itu belum semua sinkron. Saya masih berpikir nggak bisa nyatu nengok muka wajah istri saya nggak kebayang gitu. Iya, Nah itu iya. pertama. Akhirnya saya berobat sendiri, minum jamu sampai sekarang tuh masih ada rebusan. Saya ambil daun sukun yang baru jatuh kuning itu saya rebus Oke. untuk minum, terus membuangkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh saya, di pinggang rasa sakit badan saya merasa sakit pegal semua nih Pak. Iya. Saya kan terenyah gitu, Iya. nggak ada daya, jadi semua tulang nih sakit semua, sini sendi-sendi sampai separuh sini sakit, kan saya terlempar. Iya. Nah, Jadi sekarang Bapak udah sehat ya Pak ya? ya sekarang udah sehat. Ini kan Alhamdulillah. bekas yang kemarin nih kan ya, bekasnya ini Iya, kan. dioperasi ya Pak ya? Bukan nggak operasi, cuman kena Bekas. otak di belakang Iya, ini, otak di kebentur belakang. ya. Oke, oke. Nah ini, tapi alhamdulillah Pak, berkah saya dari Allah menyelamatkan saya dan memberi saya nyawa yang kedua kali untuk saya ini. Iya, iya. Siapa sangka itu RT bilang saya bakal tak ada harapan, kata RW bilang ketemu sama Pak RT sampai rumah sakit kayaknya tak bisa ada harapan jadi. Dia ngomong sendiri sama Iya. Pak RT saya itu. Iya, iya. RT yang sering datang, RW datang sini. Iya, iya. Dia cerita tuh. Oke. Dia pun nengok cuma nadi gerak Pak, lain Iya. tak jalan. Oke. Apalagi yang nabrak. Iya. Oke Pak ya, makasih atas kesaksian Saya Bapak itu- Kapten Supriyadi ya. Ya, Makasih Pak ya. Iya sama-sama Pak.